Jadi kalau Iya. Alkitab itu kita membacanya, itu merujuk pada siapa? Kalau dia berkata dia sendiri, membacanya merujuk pada dia sendiri. Itu loh, Bang. Ya, pertanyaanku itu ucapan siapa? Siapa yang mengatakan kamu menyembah kepada yang tidak kamu kenal, kami menyembah kepada yang kami kenal? Itu siapa yang ngomong itu? Siapa yang berkata? Yang itu kan dikatakan oleh Alkitab. Balok ada balok, Iya, balok ada balok, siapa? balok ada balok, Aduh, balok, aduh, balok aduh, ada kali aduh, balok, aduh. balok. Dengar dulu, Bentar, gini, Bang. tekan dulu nih satu. Ponten berapa dia bahasa Indonesia, Bang? Ampun. Bang, tanya ponten berapa dia bahasa Indonesia, Bang? Balok ada balok, balok. Bentar dulu, Bang. Bang yang mau order bodrek atau panadol nanti kasih tahu ya, nanti saya kirim banyak-banyak nanti. Silakan. Gitu, Bang. Lemparkan pakai barapi deh nih cocoknya nih. Tenang dulu, Bang. Tenang. Kalau tak kau tuh tenang. Orang Tenang ngomong dulu. apa, kau jawab apa. Maksud saya gini loh, Bang. Abang Kau bisa tenang dulu. berbahasa Indonesia yang baik dan Jawab. benar nggak? Ngerti nggak orang ngomong apa? Kau tahu nggak ngerti orang ngomong apa? Iya, maksud saya tenang dulu. Biar saya jawab dulu. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Pertanyaan tadi kau tahu nggak tuh? Apa yang ditanya Bang Sarul kau tahu nggak? Apa coba ulang. Iya. Ya kalau saya itu kan dikatakan Ulangin dulu ucapan Bang Sarul nih kau ngerti nggak? Coba ulangi dulu. Sebelum kau jawab, kau ngerti nggak apa yang diucapkan Bang Sarul ini? tadi kan udah ditanya. Pertanyaannya apa? Saya jawab. Coba ulangi pertanyaannya. Iya, apa pertanyaannya? Kamu menyembah siapa? Bukan itu pertanyaannya, Bang. Bukan itu, Bang. Bukan itu pertanyaannya, Bang. Udah bagus. Pertanyaannya, memang kau ini memang. Pertanyaannya itu siapa yang mengucapkan? Siapa yang ngomong itu? Siapa yang berbicara pada saat itu? Yang mengatakan kamu menyembah kepada yang kamu tidak kamu kenal, kami menyembah kepada yang kami kenal. Itu ucapan siapa? Itu ucapan siapa? Oh, nanti saya cari ya, Bang ya. Nanti Ludah rohani aja udah kasih rohani aja. Oke, baik. Sembur. Bud, sekarang gini aja, Bud. Kau bertanya tentang Islam saja, 10 pertanyaan akan saya jawab. Silakan, monggo. siapa itu? Ini aduhan, bosnya. Kau bertanya saja tentang Islam, 10 pertanyaan akan saya jawab. Cepat. 1, mulai. Oh, 1. Coba dulu saya bertanya loh, Pak. Iya, langsung tanya lah apa. Apakah kesalahan ibaratnya berlawanan Islam sama Kristen secara kitab? Oke, baik. Al-Quran tidak mengenal Kristen. Ya, Al-Quran hanya mengenal Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Au yunassiranihi, au yumajisanihi, au yunassiranihi. Itu yang dikenal dalam ayat Al-Quran. Nanti ada di Al-Baqarah 120. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apakah secara umum sah yang menganut agama-agama lain berlawanan kepada Islam? Ya, karena Islam mengatakan berdasarkan firman Allah yang di luar Islam itu adalah kafir, dan agama yang benar menurut Allah, ya menurut Allah adalah Islam. Ali Imran ayat ke-19. Innad dina indallahil Islam. Pertanyaan ketiga. Apakah di bumi ini harus Islam semua? Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, jikalau Allah ingin menjadikan semua ini tunduk dan patuh, itu mudah bagi Allah. Tapi Allah ingin memberikan ujian kepada manusia berdasarkan Al-Baqarah 285. Lanjut. Pertanyaan keempat. Apakah kalau umat di dunia ini menganut umat Islam langsung naik ke surga semua? Ya, Allah mengatakan di dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-6, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kami akan mendapatkan jannatu adnin. Pertanyaan kelima. Tuh. Tadi jawabnya belum apa, Bang? Diterjemahkan kenapa?
Nggak paham dia. Oke, baik. Sesungguhnya orang-orang Islam yang beriman maka dan beramal soleh maka dia akan mendapatkan surga Jannatun Naim. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Oh ya. Ya, mereka Pertanyaan kekal kelima. dalamnya selamat. Ya, lanjut. Pertanyaan kelima, apakah umat-umat lain nggak masuk surga kecuali Islam? Oke, baik. Al-Baqarah ayat 6 ayat 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisawatu wa lahum 'adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu diberitahu tak diberitahu mereka tidak akan pernah beriman. Allah telah mengunci hati mereka, mengunci pendengaran mereka, mengunci penglihatan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan mengakal-akali Allah, sementara mereka adalah ciptaan. Allah menguatkan tipu daya mereka. La yash'urun, mereka tidak sadar. Jadi orang-orang kafir itu kebanyakan kagak sadar, kata Allah. Pertanyaan ke-7. Nah, pertanyaan ke-7, ada di ini agama Cina, Buddha, Konghucu, Kristen, ada juga yang lain-lain. Apakah itu Kak mengaduk sesembahan semua yang Sang Pencipta? Makanya di dalam Islam dikatakan la ilaha illallah isim masdar tunggal. Tidak ada ilah selain Allah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang pantas dan layak disembah selain Allah. Tidak ada yang pantas diagungkan selain Allah. Tidak ada yang lebih pantas untuk ditinggikan selain Allah. Itu makna la ilaha illallah. Bukan hanya makna sesembahan. Pertanyaan ke-8. Sedikit Bang adukan, saya koreksi sedikit. Sebentar. Ilah Bang, itu kebenaran. dalam Sebentar Bang. enggak gini Bang. Saya masih dengan Arti- boot Bang. Saya masih dengan boot, izin Bang ya. Nanti giliran Abang nanti boleh ya. Silakan Bang Bud, pertanyaan ke-9. Pertanyaan ke-9, apakah hukum dibuat oleh Allah menganut agama Islam kalau tidak dia mengikuti agama Islam, apakah hukumnya di bumi atau di surga atau di mana atau di neraka? Tapi dia itu mengikuti agama lain seperti Buddha, Kristen. Oke, baik. Jawabannya di dalam surah Al-Bayyinah ayat keempat atau kelima atau mungkin ayat ketiga. Saya lupa ayatnya tapi dalilnya saya hafal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya dan sungguh-sungguh orang-orang kafir, para ahli kitab, para ahli musyrik atau menduakan Tuhan, mereka itu seluruhnya di dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah yang benar-benar sesat senyata-nyatanya. Pertanyaan terakhir ke-10. Pertanyaan terakhir, apakah kita ini cuma Islam aja masuk surga dan yang lain masuk neraka? Pasti Ali Imran ayat ketiga tadi telah jelas, ya, telah jelas dikatakan. Ali Imran ayat ke-19 tadi telah jelas. Innad dina indallahil Islam. Saya tambahi dalilnya. Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah reda Islam menjadi din atau agama di muka bumi ini. Saya pikir demikian ya Saudara Bud. Karena berdiskusi pun dengan Anda sepertinya teman saya kayaknya nggak nyambung dengan Anda. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf dan terima kasih. Sekarang kebenaran, lanjut Bang Castello, ada kebenaran itu di sini sudah azan. Silakan Bang Castello, mungkin bisa dengan Bang Sarul atau dengan Bang Kristal nantinya. Silakan lanjut. Ya, selamat pagi. Ya, selamat malam Bang. Ya, selamat pagi. Begini Bang, tadi saya hanya Bang, koreksi sedikit. sebentar Bang, mau ditanya dulu, Ya. Bang Kebe ini Muslim atau apa gitu? Biar jelas ya kan.
Siapa Muslim, bang? Saya. Kristen atau ya Bang KB, Abang KB ini. Kristen. Oh, Kristen. Kristen. Oke, silakan. Oke, topik ya Bang ya, jangan kemana-mana ya, atau menanggapi silakan. Iya, tadi kan saya katakan ya, Anda tadi menyebutkan tentang ilah di situ. Sebentar, saya koreksi sedikit aja tadi Bang Adukan tadi. Mengatakan ilah itu kan Tuhan, itu salah Bang. Ilah itu dewa kalau dalam bahasa Indonesia ya. Bukan Tuhan, Rob Dari mana? yang Tuhan. Dari mana? Coba Abang tampilkan data, bisa nggak? Abang tampilkan data. Saya terima pendapat Abang, tampilkan datanya Bang, silakan. Apakah Abang ahli dalam bahasa Arab? Saya tanya dulu. Tidak ahli Bang, saya tidak ahli. Tapi saya tahu kalau Rob Kenapa? itu Tuhan. Ketika ilah itu Abang tidak dewa. ahli, kenapa Abang berpendapat begitu? Silakan, mungkin Abang rujukannya apa gitu? Atau itu hanya asumsi? Rujukannya, oke. Rujukannya Google Translate, saya translate tadi di Google Translate bahwa ilah itu dewa. Google Translate, Bang, buku Ya. atau profesor mana, profesor ini, Enggak. silakan ditampilkan. Iya. Google Abang bisa Translate menampilkan itu kan nggak? mentranslatekan Bang. Google Translate yang bisa saya tampilkan Bang. Iya, Abang ada buku rujukan nggak? Ulama mana yang sepakat dengan pendapat Abang itu? Tapi kalau saya katakan Theos itu Ini kan- adalah dewa, itu ada rujukannya. Ayo. Enggak, ilah itu memang dewa Bang. Kalau kita ke Google Translate, ilah itu dewa. Iya, Nah, inilah. tampilkan data Anda, jangan Inilah kalau memframing. sudah bicara pakai pokoknya gitu kan. Standar keilmuannya apa? Ilah itu dewa. La ilaha, tidak ada sesembahan. Ilahun, sesembahan artinya. Tidak ada. Dewa itu sesembahan atau bukan? Oh enggak, itu kalian tuh nyembah dewa, kalian. Kalian menyembah dewa Gini, Bang. yang 100% Coba dewa, kita- 100% manusia, itu kalian itu. Coba Makanya dalam iman ditranslate, kalian Bang. ada dewa sumber, ada dewa anak, ada dewa roh. Yang mana fungsi dewa-dewa ini berbeda-beda. Kalau dewa sumber, dia menciptakan alam semesta. Kalau dewa anak sebagai juru selamat. Kalau dewa roh, dewa yang memberikan kehidupan. Itu kalian itu. Kalau Islam tidak seperti itu. Islam itu Allahu Hayyul Qayyum. Allah lah yang maha menghidupkan. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang berkuasa selain dia. Nah kalau di Kristen di kalian, ada dewa yang menguasai alam semesta, ada dewa yang sebagai diutus untuk memberikan juru selamat, lalu menjadi korban, gitu ya. Lalu ada dewa yang memberikan kehidupan, yaitu roh dewa. Itu kalian itu penyembah dewa-dewa kalian. Ya. Theos itu artinya dewa. Theos itu artinya dewa. Udah Bang, biar saya jelaskan Bang. Oke, sudah ya Bang ya. Biar Ya udah saya gini aja. Kalau kau tidak menyembah Deos, kita kembali kepada tema. Allah Tuhan yang benar. Pertanyaanku, sekarang coba kau baca Yohanes 4 nomor 22. Silakan kebenaran. Ini kok lari-lari terus, maksud saya gini, kita luruskan. Bukan lari-lari, Mana aku ilah mau bertanya. Bukan dalam- mana ilah lari-lari. dalam bahasa Indonesia? Nanti dulu, kau nggak ngerti itu. Nanti dulu ya. Kau Bible aja kau nggak ngerti, ya. Sekarang coba kau jelaskan Yohanes 4 nomor 22. Baca dulu itu. Baca dulu. Yohanes 4 nomor 22. Ini ada yang ngorok ini, siapa nih? Nah itu ditampilkan itu, baca. Ya coba saudaraku kebenaran, baca tuh Yohanes 4 nomor 22. Bacakan dulu. Ya. Ayo, silakan. Kenapa sih, Bang, kok harus lari ke situ sih? Baca dulu itu, Kami selesaikan menyembah. dulu. Nanti Kamu ya. menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Betul. apa yang kami kenal. Terus? Kenapa? Coba kenalkan dulu sama saya coba. Enggak usah ke situ dulu, Bang. Enggak usah ke situ dulu. Nggak apa-apa. Paparkan dulu tentang Sebab ketuhan dia. keselamatan datang dari bangsa Yahudi, udah clear, nggak ada masalah dengan ayat itu. Baik. Sekarang itu ucapan siapa, Bang? Yesus yang mengatakan kepada seorang Yesus yang mengatakan, baik. Ketika Yesus mengatakan kami menyembah kepada yang kami kenal, apakah kami di situ termasuk juga Yesus? kami di situ mewakili orang Yahudi. Begitu Yesus termasuk nggak? mengatakan, orang Yahudi mengenal Yesusnya apa termasuk yang dia nggak? sembah. Iya.
Di dalam kata Yesus kami itu, termasuk apakah enggak? Yesus termasuk? Termasuk. Kami di situ Yesus mewakili orang Yahudi gitu loh. Hey, Ngerti Memang nggak? dia orang inilah Yahudi. kadang-kadang nggak mau jujur ya. Sok-sok memahami kata ilah. Sementara di situ saja secara tekstual kami di Iya, situ mari kita berupaya balik. mengkaburkan. Mari Ya, balik coba. ke kata ilah tadi, Bang. Oke, kata ilah. Sekarang itu, kalau kami kita di situ lihat ya, Bang. kami menyembah kepada yang kami kenal. Apakah di situ juga termasuk Yesus dalam kami? Silakan. Ini contoh nih ya. Kebenaran. Kamu itu mendengarkan perkataan presiden yang tidak kamu ketahui namanya. Sementara kami di sini Bang Sarul dan teman-teman. Kami di sini Bang Sarul dan teman-teman mendengar perkataan presiden yang kami tahu namanya. Artinya kami di situ adalah Bang Sarul dan teman-teman. Nah, ketika Yesus mengatakan kami menyembah kepada yang kami kenal, pertanyaannya, apakah di dalam kami itu juga termasuk Yesus? Termasuk. Silakan. Coba. Jawab kebenaran. Jawab. Iya, saya mau jawab. Kami Jawabannya, di situ Mas. ketika Yesus, sebentar, saya jawab. Jangan Anda pula yang memotong-motong gitu loh. Anda tanya jawaban saya, Anda potong-potong. Susah loh, bro, kalau di. Iya, jawab saja. Ya, saya jawab. Oke, saya jawab ya begini. Kita harus mengerti konteks ya dalam membaca ayat Alkitab itu. Yang pertama Bang, kita harus mengerti konteks. cara menjawabnya Bang, ketika ditanya seperti itu jawabannya simple. Apakah dalam kami di situ termasuk juga Yesus? A, termasuk. Ya, B, tidak termasuk. Makanya saya jawab. Sabar dong. Apa jawabannya? Yang A atau yang B? Saya bacakan ulang lah. Jawabannya yang A, yang B. Yohanes 4. Iya, saya bacakan dulu. Yohanes 4 ayat 22 ini kan kalau dalam Alkitab ini kan bagian percakapan antara Yesus dan seorang perempuan Samaria ya, dekat sumur Yakub itu. Jadi Ya. saya bacakan ulang ayatnya itu ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi konteks ayat ini itu yang perlu dimengerti dulu. Jadi perempuan Samaria itu bertanya kepada Yesus tentang tempat penyembah Bang, yang benar. aku nggak nanya konteks, Bang. Aku nggak Alkitab nanya itu harus konteks. Dijelaskan Yang oleh aku Saudara tanya Yesus. di sini, kami di situ apakah termasuk juga Yesus atau tidak gitu? Iya, A, makanya termasuk saya Yesus. jelaskan dulu B, konteksnya, tidak Bang. termasuk Kita Yesus. masuk di situ. Atau C, muter-muter. Anda jawab dulu, Saya nanti jelaskan baru dulu dijelaskan. konteksnya. Anda kok jawab mengarahkan dulu. jawaban saya sih, Bang? Ini aneh, teman-teman ini ya. Ketika saya menjawab, jawaban saya diarahkan. Iya, kau juga konteksnya kemana-mana, tempat pula kau bilang. Enggak. Aneh pula. Ya, Itu saya analogi menjelaskan dari Bang Saru konteks. tadi udah jelas. Konteks kok tempat pula kau. Gaya kau, sok ngerti pula kau. Iya, saya Yang ngerti. ditanya bukan Makanya konteks, yang ditanya bukan kronologis, yang ditanya bukan TKP, Iya, bukan Bang. Yang tapi ditanya gini, Bang. kata kami di situ, apakah ketika Yesus mengatakan kami menyembah kepada yang kami kenal, apakah di dalam kami itu juga termasuk Yesus? Termasuk. Oke, saya jawab ya, saya jawab. Ah, Oke, jadi apa di jawabannya? situ kan perempuan Samaria itu awalnya ayat itu ya. Perempuan Samaria bertanya kepada Yesus tentang tempat penyembahan yang benar. Iya, termasuk Apakah di atau tidak? Gunung Gerizim? Apakah di Gunung Gerizim atau di Yerusalem itu katanya? Jawab Yesus dalam ayat Betul, 22 karena ini perempuan itu salah menunjukkan bertuhan dia, perbedaan Bang. Pemahaman. Sebentar, Bang. Iya, Menunjukkan perempuan Samaria pemahaman itu perbedaan. salah menyembah Tuhan. Perempuan Samaria dan orang-orang ini Samaria bertanya tidak atau mau mengenal menjawab, Tuhan. Bang? Makanya Ya, Abang mau Yesus bertanya mengatakan, atau menjawab, Bang kamu perempuan dan orang-orang Samaria, kamu ini tidak mengenal Tuhan. Kamu salah menyembah Tuhan. Kamu menyembah kepada Tuhan yang tidak kamu kenal. Lalu Yesus membandingkan kepada dirinya. Karena kamu salah menyembah, maka kami menyembah kepada Tuhan yang kami kenal. Nah, pertanyaanku di dalam kami itu termasuk Yesus atau tidak? Ayo. Jawab. Jangan di-mute dong. Ini kok di-mute terus sih. Saya ngomong di-mute. Ini memang adabnya Islam atau gimana sih? Remi. Jawab aja langsung, Ini Bang. mulutnya. Iya, ini kok adabnya Islam kayak gini ya? Sebentar. Kau telah mengeluarkan kata-kata justifikasi. Ini adabnya Islam atau bukan? Itu justifikasi, saudara. Nggak boleh begitu ya. Di Komal Adukan jangan Iya, Bang. begitu, saudara. Saya bertanya, Dengar, bukan diam dulu, justifikasi. kau diam. Iya, makanya kau diam. Ketika kita mengeluarkan bahasa, gunakan bahasa yang bisa kita pikirkan. Saya menyimak dari tadi lo, yang kalian bicarakan. Saya tutup dulu itu apa Castillo, tutup dulu itu. Kita jangan ke konteks itu dulu lah.
kayaknya dia nggak mengerti. Sekarang saya membuat sebuah kalimat bahasa, saudara ya. Saya bertemu dengan El Castillo. Ingat ya, saya bertemu dengan El Castillo. El Castillo makan apa? Jengkol, kata El Castillo. Lalu saya berbicara, dan saya berbicara ini di hadapan Anda, di hadapan Kristal, di hadapan Bang Sahrul, di hadapan Bang Sikat, dan juga ada si Castillo. Saya nyatakan begini, kami tidak memakan jengkol. Nah, kata kami yang saya ucapkan itu termasuk ad-dukhan atau tidak? Itu dulu. Silakan jawab. Itu aja dulu. Masuk. Enggak, biar dia menjawab dulu Bang Castillo. Saya ulangi ceritanya ya. Iya, ya, sebentar, saya sudah dengar, saya sudah. Nah, oke. Nah, kira-kira ayat saya itu mengatakan bukan- kami tidak memakan jengkol. Itu termasuk pernyataan saya itu tadi, termasuk di dalamnya saya sebagai ad-dukhan, atau hanya pernyataan Kristal, Bang Sarul, dan pernyataan kalian saja untuk membantah bahwa El Castillo suka jengkol. Kami di situ. iya. Gimana? Artinya gini ya Bang, sebentar Bang Aduka. Berarti gini ya, ketika nanti saya bertanya Al-Quran, berarti yang dimaksud itu harus Saya letter cerita like ya. jengkol Bang, belum cerita Al-Quran. Gimana sih? Waduh. Ini gini teman-teman Anda Islam jelaskan ini dulu. menggunakan standar ganda dalam Astagfirullah. melihat dua hal. Anda dengarkan dulu ya, saya ulangi ceritanya ya. Saya ulangi ceritanya ya. Berat nih Bang ini, Ya, berat. kau dengar dulu, jangan ngoceh terus. Kau dengar baik-baik. Ini saya nggak bahasa kitabmu, juga tidak bahasa Al-Quran. Saya ke bahasa Indonesia, memahami kalimat bahasa Indonesia. El Castillo menyatakan kepada saya di hadapan kebenaran, di hadapan Kristal, di hadapan Bang Sahrul, di hadapan Sikat, juga di hadapan saya. Tapi El Castillo berbicara kepada saya. Apa kata El Castillo? Aku suka jengkol, kata El Castillo. Ya, lalu saya menjawab mewakili kebenaran, mewakili si Sikat, mewakili Kristal, dan mewakili Bang Sahrul. Aku jawab begini, kami tidak suka jengkol. Pertanyaan, apakah ketika ad-dukhan menjawab kami tidak suka jengkol, termasuk ad-dukhan di situ? Silakan jawab, itu aja dulu. Ya, termasuk. Iya, termasuk. Maka kalau kita runut kembali ke yang tadi, silakan Bang Sahrul. Termasuk katanya. Silakan Bang Sahrul masuk lagi. Kalau yang Anda Iya. katakan tadi termasuk. Kalau kita Ketika baca Alkitab, ya, ketika dalam Yesus konteks- mengatakan kami menyembah kepada yang kami kenal, apakah dalam kata kami itu juga termasuk Yesus? Ya, oke, saya jawab ya. Saya jawab. Gini Bang. Jadi Kan? Yohanes 4 ayat Kan, 22 dalam konteksnya ini menunjukkan Jawabannya apa, Bang? perbedaan Termasuk atau tidak? pemahaman tentang keselamatan dan penyembahan. Jadi tapi tetap mengarah ke pengungkapan bahwa Yesus tentang penyembahan yang sejati. Iya, Gitu. kami di situ termasuk Yesus atau tidak? Jadi, A termasuk, maksud B ayat tidak itu- termasuk, C muter-muter. Ya, makanya saya jawab nih. Maksud Apa ayat jawabannya? itu bukan menjelaskan Yesus termasuk atau tidak, tapi untuk menjelaskan bahwa ayat itu mengatakan di mana saja kita sudah bisa Berarti menyembah kami di situ nggak Tuhan, termasuk gitu Yesus. loh. Berarti kami di situ kata kami di situ apakah Oke, Yesus saya termasuk buat atau perbandingan tidak, ke Bang? Al-Quran. Saya buat perbandingan ke Al-Quran, boleh ya Bang ya? Gini. Tertusuk, bukan termasuk. Dijawab aja kebenaran. Saya buat tertusuk, saya buat termasuk. sebentar. Saya buat Jawab dulu termasuk enggak? kok di mute Jawab dulu. sih? Kenapa sih teman? Jawab dulu. Kali saya ngomong. Apakah kata kami di situ Ya, izin termasuk keluar Yesus dulu atau ya. tidak termasuk? Saya turun aja di mute terus Bang. Gak enak ngomong kayak gini. Ya silakan kamu kabur. Membuktikan kamu nggak bisa jawab, kaburlah kamu, silakan. Kamu di sini mewakili Kristen. Apakah kata kami di Saya situ bukan kabur. termasuk Ini Yesus atau tiap tidak? ngomong di mute loh. Tiap Makanya ngomong jawab, di mute. termasuk Tiap atau ngomong di tidak? mute. Ya. Dalam kata Ya, oke. kami itu Saya buat- Yesus termasuk atau tidak termasuk? Ya, Tertusuk. saya buat perbandingan ke Al-Quran seperti ini ya. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Nggak usah, jangan kemana-mana. Jawab aja langsung. Termasuk A, termasuk Yesus. B, tidak termasuk Yesus. C, Ya, muter-muter. saya Apa? Enggak, saya mau menjelaskan itu dengan analogi begini. Di surah Maryam 28 di Jangan kemana-mana Anda. Ya, gimana sih? Anda jawab aja, itu pertanyaan gampang. Kok takut sama Al-Quran sih? Kenapa? Bukan tak. Anda memframing Takut itu sama- namanya. Enggak memframing.
saya sesuai. Kalau nanti saya framing, tolong. Anda yang memframing dari Bukan awal mengatakan ilah, Anda ya. bilang dewa. Anda ini Ya, gimana? oke, saya Kucurkan tunjukkan, dia Anda ini. saya tunjukkan. Turun aja lah, Anda nggak ada ilmu. Itu aja nggak bisa jawab. Maka aku bilang jujur. Mantap, Castillo, mantap. Nggak jelas ini host. Iya. Jujurlah Anda. Oke, sebentar, Aduh, saudara Sahul, izin noten. sebentar, saya pahamkan dulu ya. Jadi di Komal Ad-Dukhan itu Anda sedang bertemu dengan seorang Ad-Dukhan yang dulunya identitas ini selalu saya sembunyikan. Saya ini ahli psikologi dan ahli bahasa, saudara. Saya telah menambatkan sarjana saya dari situ. Jadi di kalimat yang tadi yang tentang bukumu itu kan yang berbicara adalah Yesua HaMasyiah itu sendiri. Maka diam dulu Yanto, di-mute dulu Yanto, saudaraku. Nah, di kalimat itu tadi tidak ada obahnya ketika Ad-Dukhan bicara dengan cerita jengkol tadi gitu loh. Tidak ada bedanya itu. Artinya Ad-Dukhan sedang menyatakan kami dalam konteks jengkol tadi, Ad-Dukhan juga masuk di dalamnya tidak suka jengkol. Nah, sama dengan itu tadi, Yesus juga sedang menyatakan bahwa Yesus menyembah Tuhan yang dia kenal. Jangan lari-lari dari konteks teks yang tertulis dulu. Di sini sebenarnya gabrulnya ketika Anda memahami kalimat-kalimat yang sudah berbahasa Indonesia, akhirnya otak Anda putar supaya bagaimana Anda tambah bingung gitu loh. Oke, silakan lanjut Bang Castillo. Itu ada Yanto, silakan. Ada Yanto, ada Sikat ini, silakan. Ya, selamat siang Yanto. Ya, siang Bang. Yanto Muslim, Kristen. Kristen Bang. Oh, Kristen. Mau diskusi dengan jujur nggak Bang Yanto? Saya tanya dulu nih Bang. Biar enak kita Bang gitu. Siap Bang, diskusi pasti harus jujur lah Bang. Mantap abangku, gitu dong. Nah, Bang Sarul. Ada Sikat. Ini enak satu. nih. Bang Sikat, siap. selamat siang Bang Sikat. Mantap Bang Yanto ini suka aku. Bang Sikat, selamat siang. Oh tidak menjawab, diturunkan aja. Ya, Aku betul. sini Bang Yanto ini. Berani dia berkata jujur katanya. Silakan Bang Sarul. Ya, kita di sini bukan mau menyalahkan gitu ya, Yanto ya. Bukan mau berpolemik, apalagi merendahkan, tidak. Di sini makanya dari awal Bang Castillo mengatakan kita diskusi yang jujur. Sekarang pertanyaannya, berdasarkan data tadi, Yesus mengatakan kami menyembah kepada yang kami kenal. Pertanyaannya, dalam kata kami itu, apakah Yesus juga termasuk? Izin jawab Bang ya. Kami itu Boleh. termasuk Yesus juga ya Bang. Sesuai Baik, dengan dia sampaikan. baik. Berarti dalam kata kami itu aja ada juga Yesus ya? Iya, itu pasti. Baik. Dia sebagai individu yang mengucapkan, dia ikut juga situ Bang. Baik. Lalu pertanyaan muncul, yang mana yang Tuhan? Yang disembah oleh Yesus yang Tuhan atau Yesusnya yang Tuhan? Silakan Bang. Saat Yesus dia jadi utusan, dia menyembah Bapa sebagai Tuhan Bang. Oh, berarti ketika Dan dia dia pun- diutus, dia bukan Tuhan. Ya, dia di situ nggak status dalam Tuhan lagi Bang. Status ketuhanannya di situ tidak lagi. Makanya dia pun juga berdoa kepada Iya, iya, Bapa iya. juga Bang. Baik, ini baru mantap. Baik, baik. Kita dalami lagi ya, kita pendalaman lagi. Jadi ketika Yesus diutus, dia bukan Tuhan gitu ya. Ya, saat itu dia manusia 100% Bang. Saya Dia nggak manusia menyangkal. 100%. Lalu pada saat itu yang Tuhan siapa? Bapa itu satu-satunya Bapa yang Bang. Tuhan. Baik. Iya, Bang. Lalu kalau sekarang Yesus sudah menjadi Tuhan atau tetap tidak Tuhan? Jadi kalau ketika Abang bertanya sekarang, tetap juga Bang, kami mengimani Yesus itu pada mulanya dia itu adalah firman Bang. Mm-mm. Firman yang jadi manusia Bang. Tuhan atau bukan Tuhan dia? Dia tetap Tuhan juga Bang. Dia satu entitas Oh, dia Tuhan itu juga. Tadi katanya tidak Tuhan, sekarang Tuhan juga. Jadi gininya Bang, tadi coba. tersangkut dengan pertanyaan Abang sih kan. Pertanyaan Abang bahwa kami itu siapa dan siapa yang menyembah kami di situ, ya Yesus menyembah Bapa. Saya Iya. akui itu sih. Tadi kau mengatakan Lalu barusan ketika Abang tanya status Yesus, yang gini Bang, kita pelan-pelan Bang ya. Tadi kau mengatakan ketika aku bertanya yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang disembah Yesus, itu jawabanmu.
Lalu Yesus sebagai Tuhan Iya. enggak? Kau katakan tidak. Pada saat itu Yesus tidak Tuhan. Nah, berarti dia sudah tidak Tuhan, betul? Benar, dia manusia 100%. Benar. Hari ini apakah Yesus sudah jadi Tuhan? Hari ini Yesus sebagai Tuhan. Iya bang, saya ngimani iya. Hari Baik. ini sampai nanti pun dia Yesus itu tetap Tuhan Baik. bang. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak kapan? Sejak kapan Yesus sebagai Tuhan? Iya, Yesus ini Sejak menjadi Tuhan sejak sebelum- kapan? Sejak sebelum saya kenal bang, sejak Alkitab ataupun Bible itu turun, Yesus itu jadi Tuhan bang. Sejak awal penciptaan Yesus itu juga ada pada saat itu juga bang. Baik, sejak awal penciptaan Ketika- Yesus itu sudah Tuhan. Lalu Iya, Bang. ketika di Yohanes 4 nomor 22 dia tidak Tuhan gitu. Iya, saat dia turun jadi manusia, dia nggak Dia tidak Tuhan. dia manusia. Oh, berarti Benar. begini kronologis ya. Berarti kronologis ya. Yang tadinya dia Tuhan, lalu diutus ke bumi menjadi tidak Tuhan, lalu naik lagi menjadi Tuhan, begitu. Iya bang. Jadi Oh, gini bang. berarti ini Tuhanmu menyangkut- berubah-ubah. Enggak, dia salah bang. Salah pemahaman. Yang Jadi gini, tadinya Tuhan menjadi tidak Tuhan, lalu kembali jadi Tuhan. Berarti Tuhanmu berubah-ubah dong. Jadi gini bang, pertama kan saya udah jawab pertanyaan abang. Namun yang kedua, abang terlalu menyimpulkan sebuah pertanyaan jadi kesimpulan logika yang sederhana. Ini Jadi kan gini, berdasarkan Bang. jawabanmu tadi barusan, Iya. Yanti apa Yanto sih namanya nih, Yanto ya. Iya, Berdasarkan jadi gini, Bang. jawabanmu tadi barusan Yanto, kau katakan Yesus itu sudah Tuhan sejak dulu kala. Nah, kalau dia memang sudah Tuhan sejak dulu kala, ketika diutus dia masih Tuhan atau sudah berhenti jadi Tuhan? Kau katakan Nah, sudah tidak Tuhan. Berarti yang tadinya Tuhan menjadi tidak Tuhan, lalu naik lagi ke atas menjadi Tuhan. Jadi Tuhanmu berubah-ubah. Yang tadinya Tuhan turun menjadi tidak Tuhan, lalu yang Tuhan Bapa, lalu naik ke atas menjadi Tuhan kembali. Berarti Tuhanmu sebentar Tuhan, sebentar tidak Tuhan. Kadang Tuhan, kadang tidak Tuhan. Tuhan tapi kadang-kadang. Halo bang, oke bang ya. Jadi gini ya, Iya. maksudnya gini ya bang dah. Lanjut. Saya rasa sih logika manusia atau logika kita yang sesimpel itu tidak bisa jadi tolak ukur untuk menarik kesimpulan tentang ketuhanan. Jadi bagaimana Bang. cara memahami Tuhanmu? Coba. Jadi Apakah gini, harus menggunakan logika atau tidak? jadi gini bang, apakah sebuah mukjizat itu terjadi karena logika manusia bang? Biar kata mukjizat itu kan bang sebuah hal yang nggak bisa kita logikakan manusia bang. Jadi kembali lagi Aku nggak nanya bermukjizat. Yang kutanyakan barusan berdasarkan jawabanmu, tadi kau mengatakan Yesus itu Tuhan sebelum langit dan bumi ini ada, dia sudah Tuhan. Lalu Oke. ketika turun jadi manusia, dia tidak Tuhan. Oke, Yang Tuhan siap, Bang. itu adalah Bapa yang mengutusnya. Siap bang, Izin, siap, Bang. izin Jadi sebentar nah, Bang Sarul dan Bang lalu- Yanto. Gini aja supaya perdebatan kalian enak, kita uji saja berdasarkan ini. Karena ini ada di KBBI. Kita uji aja Ya, Bang siap, Sarul. Nah, gitu aja Bang Sarul. Uji ke situ Siap. aja langsung Bang. Itu izin sebentar ya host ya. Mau ini dulu host. Di sini udah masuk host. Oke, Sebentar. silakan. Ya, host. Nah. Uji ke situ aja Bang Sarul, ke yang saya tampilkan Bang Sarul. Silakan Bang Sarul. Iya. Itu ada tuh, ada Bang apa aja, Bang Dukun aja langsung Bang. Bagi apa aja Bang? Kalau aku nanti mental Dedi langsung Bang. Baik Bang Yanto, kita uji Bang Yanto ya. Tuhan itu menurut KBBI ada 4 item di dalamnya Bang. Kekal, pencipta langit bumi, esa, sempurna. Nah sekarang kita uji yang abang katakan Yesus itu Tuhan. Apakah Yesus kekal Bang? iya kekal bang, Apa makna kekal kalau begitu Bang? abadi. Abadi. Yesus pernah mati atau tidak Bang? Ya dia pernah mati bang. Iya. Berarti tidak kekal dong Bang, nggak abadi. Lalu, namun ada kelanjutannya bang, dia bangkit lagi bang. Oh bangkit lagi Bang ya. Jadi Iya, kekal Bang. itu bisa mati bisa bangkit, itu kekal Bang ya. Kekal itu bisa mati bisa bangkit. Iya, itu kekal dalam pemahaman Anda. Kekal itu abadi bang. Iya. Iya, berarti abadi itu dalam pemahaman Anda itu bisa mati, bisa bangkit.
kekal itu nggak bicara dia bisa mati atau bangkit bang. Kekal Karena itu yang saya pahami kesimpulannya dulu abadi. dengar bang, yang saya pahami dulu waktu SD, SMP, SMA sampai saya kuliah bahwa kekal itu hidup selama-lamanya, tak pernah mati dan tak pernah bangkit. Tapi dia Iya, Bang. selama-lamanya bang. Yesus itu hidup bang selama-lamanya bang. Tapi pernah Kedagingannya mati, Bang. yang mati pada saat itu bang, lalu bangkit lagi pada hari ketiga kedagingannya. Iya, kemanusiaannya gitulah. Tahu saya, tahu. Iya, siap bang, siap. Tahu saya itu bang. Yang saya katakan kekal dalam konteks ini tidak berubah bang. Dia mengalami perubahan. Kalau abadi itu tak berubah bang. Iya bang, kekal itu abadi pastinya bang. Itu saya paham betul memang kekal itu abadi. Lalu ketika kasihkan kepada Yesus itu sendiri, apakah Yesus itu kekal? Dia itu kami imani kekal bang, karena dia bangkit juga dengan kedagingan dia yang utuh itu bang. Bangkit juga pada yang ketiga. Kalau Tuhan itu kekal bang, kira-kira menurut pemikiran abang lah dulu, apa bisa mati Tuhan? Tuhan tidak bisa mati bang. Ya itu Tuhan pernah mati bang. Kedagingannya mati Yes. bang. Iya kedagingan. Iya. Siap abang kedagingannya setuju mati, mengenai Bang. kedagingan mati. Benar Iya. setuju. Betul kan? Nah, Benar. Jadi pertanyaan lagi bang. kemanusiaan dan keilahiannya adalah satu. Ketika dia Siap. satu, ada yang terpisah. Itu masih disebut Siap. kekal bang. Ya, jadi gini ya bangku. Abang dan saya yakin semua orang juga tahu kan kedagingannya mati. Saya setuju ya, dan aku Iya. juga mengimani itu bang. Kedagingannya mati itu menunjukkan bahwasanya dia itu manusia pada saat dia sebelum mati bang. Oh begitu. Manusia 100% bang. Iya bang. Setelah Lalu dia mati mayat. Setelah dia mati, Mayat. dia nggak jadi mayat seperti yang kita berpikir saat ini bang. Gimana nggak mayat bang? Dia bangkit di antara orang-orang yang mati bang. Jadi gini bang, kebangkitannya itulah bang, dia membuktikan dia itu mengalahkan maut bang. Oke, baik Dia- bang, baik bang. Nggak apa-apa. Saya terima aja pernyataan. Sekarang kita masuk ke konsep yang kedua. Pencipta Siap, Bang. langit dan bumi bang. Silakan nyatakan datanya di mana Yesus pernah menyatakan dia menciptakan langit dan bumi. Yesus ya bang ya. Jangan kemana-mana bang. Kok nanyanya mau gini bang, ketika Yesus mati yang jadi Tuhan siapa gitu bang? Ya, biarkan aja bang. Kita terima aja dulu pernyataan dia bang. Aku kalau ke sana di kekal ini nggak selesai nanti bang. Di kekal nggak selesai. Silakan Bang Yanto. Mana nih Bang Yanto? Oke, saya sapa dulu. Selamat datang Bu Nur. Halo, Bang. Monitor Bu Nur. Bu Nur, buka mute-nya Bu Nur. Ya Bu Nur, Muslim Kristen Bu Nur. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noise Bu, noise. Gimana Bang Yanto? Silakan Bang Ya, Yanto. jadi gini bang, yang pertama bang, saya di sini kan bang hanya diskusi ya bang ya, bukan untuk Iya. berdebat, karena keimanan bukan untuk diperdebatkan. Kenapa Bang? Jadi gini ya bangku kan, saya akan jawab pertanyaan semampu saya. Iya. Yang pertama mengenai Yesus, kembali lagi kepada Yohanes 1 ayat 1 bang kan. Enggak, saya Yaitu- sekarang di sini Bang. Saya sekarang di sini. Kita sudah Iya, di sini. siap. Tadi Siap, Abang Bang. sudah nyatakan kekal itu Benar. menurut persepsi Abang, silakan aja nggak ada masalah. Benar, siap Sekarang, bang, siap bang. nyatakan dulu berdasarkan data bahwa Yesus pencipta langit dan bumi. Kalau Allah saya nyatakan yang baik Abang ya. Al-Baqarah 284 ada. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah lah menciptakan langit dan bumi dan Allah memiliki langit dan bumi. Sekarang saya nyatakan, tolong tunjukkan data atau sebutkan data secara tegas dan lugas bahwa Yesus pencipta langit dan bumi, Bang. Yesus ya, Bang. Siap ya? bang, Yang lain. siap bang, siap. Jadi gini kan bang, Yesus itu adalah firman atau firman yang telah jadi manusia. Datanya dari mana saya dapat? Itu di Yohanes 1 ayat 1. Oke bang. Lalu Firman itu dari- apa sih, Bang? Di situ mana ada Yesus, Bang, disebutkan, Bang? Menciptakan firman telah jadi manusia bang.
Siapa Ini kalau kayak firman? gini, biar aku yang masuk Bang Dukun. Ya silakanlah bang. Aku kalau kayak Iya. gini nggak ke konteks bahasa, aku susah. Iya, biar aku yang masuk. Beralih Lanjut, dia- Yanto. Silakan. Jadi siapa lagi yang kami yakini dalam konteks Bible itu firman yang jadi manusia itu selain bukan Yesus? Baik. Lalu yang menjadi manusia ini firman, betul ya? Siap bang, ya. Siap, siap, baik, nggak apa-apa. Sekarang pertanyaannya, yang berfirman Tuhan atau bukan Tuhan? Tidak ada yang bisa berfirman selain Tuhan bang. Baik, tidak ada yang bisa berfirman kecuali Tuhan. Jadi yang berfirman itu Tuhan, betul? Ya, Betul. Lalu yang menjadi manusia Tuhan yang berfirman itu atau firman-Nya yang jadi manusia? firman itu sendiri bang. Firman itu sendiri. Berarti Tuhan bukan jadi manusia, tapi firman Tuhan. Firman itu kami imani juga Allah bang. Di Yohanes 1 Berarti ada Itu dua Tuhan. Ada Tuhan sang pemilik firman, ada firman Tuhan juga Tuhan. Begitu. Iya. gimana sih? Jadi penjelasan- Tadi sudah sepakat Ya, kita. ya, siap. Tadi kan kita sudah sepakat bahwasanya yang Tuhan itu adalah yang memiliki firman. Sang Iya. pemilik firman itulah yang Tuhan. Yang berfirman itulah yang Tuhan. Lalu kutanya, yang menjadi manusia ini sang pemilik firman itu atau firmannya? Kau katakan firmannya. Berarti Iya, Bang. bukan sang pemilik firman yang jadi manusia, betul? Yang menjadi manusia ini sang pemilik firman itu turun ke bumi atau firmannya yang turun ke bumi? Firman itu bukan milik siapa-siapa bang. Seperti jadi gini bang. Loh. Apakah ada juga di kitab orang Tadi tua, siapa yang berfirman, Firman Bang? adalah milik saya. Enggak, itu firman itu adalah satu kesatuan bang. Tidak Firman berbicara itu pemilik. begini Yanto. Iya, Bangku. Ya. Tadi sudah kau jawab. Aku ulangi lagi pertanyaannya. Yang berfirman itu siapa? Tuhan itu sendiri. Tuhan yang berfirman. Lalu Iya, yang Bang. menjadi manusia, Tuhan yang berfirman itu atau firmannya yang jadi manusia? Firman yang jadi manusia bang. Berarti bukan Tuhan yang berfirman itu yang jadi manusia. Jadi bukan yang berfirman bang. Jadi bukan berarti Tuhan berfirman jadi manusia. Enggak lah bang. Jadi gini bang. Begini. Apakah firman dan Tuhan bisa dipisahkan bang? Ada yang berfirman, ada firman. Betul? Kalau sudah ada yang berfirman, maka yang keluar adalah firman. Kalau sudah ada yang Iya. berbicara, maka yang keluar adalah kalimat. Bang Sarul Iya. berbicara. Ketika Bang Sarul berbicara, yang keluar kalimat-kalimat. Nah, Iya bang. ketika Tuhan berfirman, maka yang keluar firman. Betul? Iya bang. Nah, berdasarkan pertanyaan di awal, yang berfirman itu siapa? Aku tanya. Kau jawab Tuhan. Iya. Lalu yang menjadi manusia ini, Tuhan yang berfirman itu atau firmannya? Kau Firman. katakan firmannya. Iya. Baik. Berarti bukan Tuhan yang berfirman itu yang jadi manusia, tetapi firmannya. Iya bang. Firman yang jadi manusia. Baik. Berarti bukan Tuhan yang jadi manusia. Iya. Yang menjadi manusia adalah firman Tuhan. Tuhannya Iya, Bang. tidak pernah jadi manusia. Siap, Bang. Makanya bilangan 23 nomor 9 dikatakan Allah bukanlah manusia dan juga bukan anak manusia. Sementara Yesus manusia. Yesus anak manusia. Makanya Yesus bukan Allah. Yang Allah itu Bapaknya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11 nomor 25. Dia bersyukur itu kepada Tuhannya. Lalu dia memerintahkan untuk menyembahkan kepada Allah. Sebab ada tertulis, kamu harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, bukan kepada aku, kata Yesus. Siap bang. Lalu Izin tanya bang. efeknya apa lagi? Bentar Yanto, jangan potong dulu. Lalu efeknya apa? Efek karena perintah Yesus agar menyembah kepada Allah, dia melakukan itu juga. Makanya Yesus menyembah. Yohanes 4 nomor 22, kami, kata Yesus, menyembah kepada Tuhan yang kami kenal. Artinya Yesus menyembah kepada Tuhan. Lalu yang Tuhan yang mana? Yang disembah Yesuslah yang Tuhan. Yesusnya Tuhan enggak? Enggak dong. Karena Yesus utusan Tuhan. Clear. Jadi izin Jangan saya kau tanya. paksakan juga dia jadi Tuhan. Enggak, saya enggak silakan. memaksakannya bangku. Jadi pertama saya tidak memaksakan Yesus Tuhan. Saya hanya mengikuti apa yang saya imani dalam Bible itu sendiri. Yang kedua bang, Nah, saya ingin tanya abangku. Imanmu Oke, baik. Gini, jangan sebelum ke sana, kau mengatakan berdasarkan imanmu. Sekarang standar imanmu apa? Apa pedomanmu dalam beriman?
Oke, saya jawab, Bang. Kita manusia ini, sebentar ya. Kita manusia ini ketika beriman tentu mempunyai standar, mempunyai parameter, mempunyai juknis, petunjuk dan teknis. Nah, kau dalam beriman, juknismu apa? Apakah karena keyakinan saja? Tentu berdasarkan kitab suci. Karena kitab suci itu sebagai acuan dan pedoman dalam beriman. Umat Islam dalam beriman berdasarkan kitab suci. Karena tidak seorang pun manusia pernah melihat Tuhan. Nah, lalu bagaimana cara memahami Tuhan? Cara memahami Tuhan berdasarkan nas-nas, ayat-ayat yang disampaikan oleh Tuhan melalui utusannya, dan itu diajarkan kepada umatnya. Ya, Makanya Saudara umat Yanto, Islam dalam beriman tentang Allah gitu ya. Umat Islam tidak melampaui, tidak berani mentakwil-takwil tentang Allah. Umat Islam beriman terhadap Allah berdasarkan apa yang diajarkan oleh Allah, sesuai dengan sifatnya, laisa kamitslihi syai'un. Ya. Itu diiniin, menjadi tolak ukur gitu ya. Izin Nah, Abang Daya. Nah, ya, silakan. panggilan pertama Saudara Yanto, ini takutnya ketombak beliau nih Bang, ataupun menghilang gitu. Panggilan pertama Saudara Yanto. Ya, lo, Bang. Ya, Anda tadi menyelam. Saya takut Anda dimakan ikan atau apa begitu. Silakan. Jangan kelamaan. Oke, Bang. Menyelam, Bang. Bahaya Saya Kak Bang, Yunus, bro. Bang. Oh iya, Jadi, nggak apa-apa. Iya, Bang. Jadi gini, Bang, tadi kenapa saya diam? Sepertinya karena saya menghargai abangku berbicara, kan nggak pantas juga aku ngotot untuk berbicara. Jadi itu sih. Jadi yang mau saya tanyakan, Bang, dari Izin tadi follow ini. ya Bang Yanto ya, izin aku kalau yang santun-santun ku follow. Saya udah follow Bang Yanto ini. Izin follow Siap ya. Abang dah. Jadi ini, Bang, yang saya tanya, Bang. Apakah firman dan Allah itu, Bang, bisa dipisah, Bang? Atau dibuat menjadi berbeda seutuhnya, Bang? Baik. Jadi di alam semesta ini ada dua entitas, ingat ya. Di alam semesta ini hanya ada dua entitas. Entitas yang pertama Khalik, pencipta. Entitas yang kedua makhluk, ciptaan. Di dalam dua entitas ini masing-masing mempunyai sifat. Ya, sifat Khalik ada, sifat makhluk ada. Sifat Tuhan ada, sifat ciptaan Tuhan ada. Ingat ya, dua entitas. Entitas itu keberadaan. Jadi di alam semesta ini hanya ada dua keberadaan. Keberadaan yang pertama, keberadaan pencipta, yaitu Tuhan. Keberadaan yang kedua adalah makhluk atau ciptaan. Masing-masing entitas ini memiliki sifat. Sifat Khalik atau Tuhan atau pencipta, sifatnya maha berfirman. Salah satu sifatnya. Kalau makhluk atau ciptaan, sifatnya adalah bisa berkata-kata, mampu berbicara, mampu, kalau dalam bahasa Tuhan itu firman gitu ya. Kalau dalam bahasa manusia berbicara, ngomong. Jadi manusia hanya bisa berbicara, Tuhan maha berfirman. Itu sifat. Kemudian manusia bisa melihat, sementara Tuhan atau Khalik maha melihat. Jadi masing-masing entitas mempunyai sifat, termasuk juga firman tadi. Maha berfirman itu adalah sifatnya Allah yang maha berfirman. Kalau manusia, sifatnya manusia bisa berkata-kata. Jadi firman itu bukan pribadi, saudaraku. Kristen sering menafsirkan, mengimani bahwasanya firman Allah adalah firman kedua daripada Allah. Sehingga firman ini juga dikatakan Allah. Pemilik firman Allah juga Allah. Berarti ada dua Allah. Makanya ketika ditanya nanti, siapa yang disembah oleh Allah firman ini, yang diimani oleh Kristen, yang menjadi manusia, nanti muter-muter, dikatakanlah, oh pada saat itu dia bukan Tuhan. Tuhan kok berubah-ubah. Oh pada saat dia menyembah, dia bukan Tuhan, yang Tuhan Bapaknya. Iya. Iya, jangan potong dulu, Bang. Jangan dipotong dulu, Bang. Di layar besar. Ya, jadi makanya Kristen ini kadang-kadang, ini mohon maaf ya Yanto ya, muncul kebingungan. Kenapa? Karena tidak mengenal Tuhan. Matius 15 nomor 9,
Yesus mengatakan, percuma kalian beribadah, karena ibadah kalian pengajaran manusia. Nah sekarang kau mengatakan firman Tuhan adalah Allah, firman Tuhan juga pribadi kedua daripada Allah, itu pengajaran siapa? Pengajaran siapa? Apakah pengajaran Yesus? Karena Yesus menerima firman. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang aku terima darimu telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi selaku penyampai firman, Yesus ini menyampaikan firman dari Tuhan. Dan ini diajarkan kepada umatnya dan murid-muridnya. Makanya nanti Yohanes 12 nomor 48 yang menjadi BAP perkara dalam sidang penghakiman Yesus nanti, standar menjadi BAP-nya adalah firman yang diajarkan oleh Yesus. Kau baca tuh Yohanes 12:48 itu Yanto. Barang siapa yang tidak percaya kepadaku, kata Yesus, barang siapa yang tidak beriman kepadaku, sudah ada hakimnya. Apa hakimnya, Sus? Hakimnya adalah firman yang aku sampaikan. Nah, firman yang disampaikan oleh Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal Allah berapa? Lalu mengenal Yesus sebagai apa? Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang diutus oleh Allah. Jadi menurut Yesus, Allah yang benar itu satu-satunya. Kalau sudah ada 2 dan 3, itu sudah nggak benar. Kemudian, untuk dapat hidup yang kekal, mengenal Yesus sebagai Allah atau sebagai manusia? Atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan. Memperoleh hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau. Engkau bukan aku ya. Engkau bukan aku. Engkau bukan kami. Engkau itu bukan kami. Bukan Tritunggal. Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Engkau itu bukan aku. Engkau itu bukan kami. Engkau itu ya yang mengutus Yesus. Hanya satu-satunya. Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Clear itu. Itu firman yang disampaikan oleh Yesus. Firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhannya. Nah, nanti di akhir zaman, BAP penyidangan penghakiman itu adalah berdasarkan yang disampaikan oleh Yesus. Dalam Yohanes 12:48 tadi. Barang siapa yang tidak beriman kepadaku sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang aku sampaikan. Nah, efeknya apa? Efeknya Matius 7. Baca 21-23. Di situ siapa yang diusir oleh Yesus? Apakah orang Islam atau Kristen? Pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada kalian. Kalian semuanya pembuat kejahatan. Enyahlah dari hadapanku, kata Yesus. Nah sekarang muncul pertanyaan. Agama mana yang memanggil Yesus Tuhan? Apakah Islam atau Kristen? Ya teman-teman Muslim, tap-tap layar yang kencang. Sepertinya komal kita sudah goyang teman-teman ya. Kalau Bang Sarul sudah naik, oten-oten pada panik. Teman-teman kencangkan tap-tap layarnya. Ikhwati fillah, Muslim sekalian. Ini sepertinya komal kita sudah goyang ini. Ya, kencangkan tap-tap layarnya, komal kita sudah goyang. Silakan Yanto. Oke Bang, ada beberapa yang saya tangkap dari kalimat Abang sih. Yang pertama, orang Abang juga mengimani Yesus kah? Betul. Jadi salah satu rukun iman dalam umat Islam itu beriman kepada para rasul, para nabi. Siap Bang. Termasuk juga Nabi Isa alaihissalam, termasuk juga Nabi Yesus. Mengimani sebagai apa? Mengimaninya percaya kepada Nabi Isa atau Nabi Yesus sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, sebagai Nabiullah yang terkemuka di dunia dan akhirat. Wajihan fid dunya wal akhirah. Siap Abang dahsyat. Tidak melampaui. Makanya dalam surah Al-Maidah Allah menegaskan itu kepada orang-orang yang mengimani ya. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum wala taqul, yang artinya demikian, aku lupa itu ayatnya. Hei kamu yang ahlul kitab, ya, termasuk juga di situ orang-orang umatnya Nabi Isa gitu ya.
Karena ahlul kitab itu adalah umatnya Nabi Isa dan Musa. Hei kalian ahlul kitab, kalian itu jangan berlebih-lebihan dalam agamamu. Jangan berlebih-lebihan. Jangan kau katakan Allah itu 3 daripada 1. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam adalah Rasulullah, utusan Allah yang diciptakan dari Allah, dari kalimahnya, dari firmannya. Firman itu yang menjadi Yesus. Firman itulah yang menjadi Nabi Isa. Jadilah Yesus, jadi Yesus. Makanya dalam surah Al-Imran 49 atau berapa itu? Aku lupa. Inna kamatsali Isa ibnu Maryam kamatsali Adam. Imran 5 saudaraku. Itu Bang Luhut. Sesungguhnya penciptaan Isa itu semisal penciptaan Adam, kamasali Adam. Ya. Nah, jadi sesungguhnya penciptaan Isa kata Allah sebagaimana juga penciptaan Adam. Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, sementara Isa dari firman-Nya. Makanya di akhir ayat itu dikatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Termasuk juga dalam Lukas 1 nomor 37 kalau nggak salah itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Termasuk juga menciptakan Yesus. Bukan berarti Tuhan menjadi Yesus, bukan. Karena Tuhan itu tidak pernah dilihat. Izin Nah, saudara kalau dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, lalu Tuhan menjadi manusia, ini sama artinya yang tadinya Tuhan menjadi tidak Tuhan. Kan mustahil itu. Mustahil lagi tuh. Masa Tuhan jadi bukan Tuhan? Berarti dia Masa Tuhan jadi bukan Tuhan? Coba. Mustahil enggak? Tuhan jadi bukan Tuhan. Ayo. Manusia itu bukan Tuhan. Saudara Sarul, supaya teman-teman di bawah yang Muslim juga tahu gitu. Karena kadang-kadang bantahan-bantahan di offline juga terjadi toh, ya. Nah, jadi saya bacakan aja ya. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Saya terjemahkan ya. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa alaihissalam bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, maksudnya Adam. Kemudian dia berkata kepada tanah itu, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan kalimat ini juga ada direduksi di buku Anda. Ketika Tuhan berkata jadi, maka jadilah. Maka pada prinsipnya secara kaidah bahasa, di kitab Anda itu Bang Yanto, sudah sebenarnya mereduksi hal yang sama dengan Al-Quran tentang jadilah maka jadilah. Lanjut Bang Sarul. Iya. Kita masih kepada Yanto ya. Yanto dulu, jangan ke ini yang baru naik. Silakan Yanto, adikku. Ya, siap abang dah. Lalu ketika orang abang mengakui Yesus juga, apakah ajaran-ajaran Yesus yang disampaikan Yesus juga orang abang akui kah bang? Kami imani itu. Ya, karena Yesus atau Nabi Isa alaihissalam atani alkitab. Ini Rasulullah ilaikum ya Bani Israel, kata Nabi Isa. Orang-orang Israel, aku ini diutus kepada kamu. Aku diberikan kitab, kata Nabi Isa alaihissalam. Apa kitabnya? Kitab Injil. Nah, lalu yang mana Injil itu? Kristen memahami Injil itu adalah Engelion, pribadi Yesus itu sendiri, kabar baik gitu ya. Padahal dalam kitab Matius 4 itu Yesus berkeliling di kota Galilea menyampaikan Injil kerajaan Allah. Lalu di Kisah Para Rasul, Filipus membacakan nas-nas Injil Yesus. Sekarang mana Injil-Injil itu? Nggak ada. Yang ada sekarang Biblos. Tulisannya Markus, tulisannya Yohanes, tulisannya Lukas. Sementara tulisan-tulisan itu menurut pengakuan Lukas adalah berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Lukas melalui saksi-saksi hidup. Baca tuh Lukas 1 itu. Lalu Lukas memutuskan untuk membukukannya ketika dia menyampaikan kepada Raja Theophilus. Nah, oleh Kristen ini dijadikan kitab suci, firman Tuhan katanya. Padahal itu bukan firman Tuhan. Itu adalah sejarah kehidupan Yesus yang dikumpulkan oleh penulis, lalu itu diimani sebagai kitab suci gitu. Lalu kalau ditanyakan apakah kami umat Islam beriman kepada Nabi Isa? Wajib.
Salah satu rukun iman dari Islam itu adalah mengimani para utusan Allah, termasuk juga Nabi Isa, tetapi tidak melampaui. Nabi Isa itu hanya utusan Allah, Rasulullah, terkemuka di dunia dan akhirat, tidak melampaui. Yang Tuhan itu adalah yang mengutus Nabi Isa. Yang Tuhan itu adalah Allah yang mengutus Yesus.